Hai. Saya baru 17 tahun. 17 dari 2009. Saya kurang lebih udah 20 tahun deh. Saya kenal Bu Hani udah lebih dari 20 tahun. Jadi teman main iya, kakak iya, prinsipal saya juga iya ya. Dan inspirasi saya yang pasti nomor satu. Saya kenal dengan Hani udah lebih dari 20 tahun. Dari zaman beliau masih jadi agen properti. Walaupun orangnya cool dan pendiam, tapi dia itu benar-benar good communicator dan good negotiator. Enak sih. Ini orangnya banyak membantu ya, apalagi kalau kita mau closing itu banyak masalah biasanya antar pembeli dan penjual kan pasti ada masalah waktunya lah, penawar-menawarnya lah, itu Hani banyak membantu. Iya, saya juga sama, saya banyak belajar gitu dari Bu Hani, dari yang awalnya takut gitu bawa klien, sampai udah lebih berani, lebih pede. Ya biasanya kalau habis closing gitu kan, maksudnya dia kasih apresiasi gitu ya. Jadi kan kita tambah semangat. Ya kalau saya sih kesannya ya kurang lebih sama, karena kalau Bu Hani itu dia banyak kasih banyak masukan lah gitu, jadinya kita selalu ingat gitu kan gitu cara handle klien gimana, jadi itu pelajaran penting lah gitu buat seorang properti konsultan ya. Waktu COVID itu yang paling kerasa banget, di mana orang-orang ngeri keluar rumah. Kalau beliau takut nggak closing, jadi usahanya bisa triple, bisa 4 kali lipat waktu itu. Dan itu jadi inspirasi buat kita semua, bahwa memang konsisten itu penting. Nggak peduli apapun yang terjadi di luar sana. Konsistennya beliau ini menurut saya luar biasa. Pernah dia ngomong sama saya, kalau nggak telepon 20 orang dalam waktu sehari, dia nggak akan pulang katanya. Dan itu berkesan banget buat kita semua. Saya tahu banget she put in all the hard work and all the long hours buat dirinya, kantornya, dan buat teman-teman property consultant LJH Realty yang lain. Jadi menurut saya, Hani itu pantas sekali mendapatkan penghargaan ini. Saya turut bahagia dan juga bangga bahwa Hani telah mendapatkan Lifetime Achievement Award. Congratulations Hani untuk dapetin Lifetime Achievement. Selamat buat Bu Hani, maju terus dan semoga kita selalu bisa dibimbing dan selalu kompak dalam tim. Congrats. Dan Hani selalu the best. Semangat Ciani, kongres untuk Lifetime Achievement-nya, dan pimpin kita lebih jauh, beri masukan buat pusat juga. Semoga semakin sukses bersama-sama. Semoga dengan adanya award ini makin sukses ke depan. Congratulations my friend. Halo, kita ketemu lagi di LJH Real Talk. Kali ini dahsyat banget nih teman-teman. Kemarin kita habis award di Edge Club tanggal 5 Februari. Acaranya pecah banget. Nah, yang bikin pecah ada siapa sih? Ini loh, ada di sebelah saya Bu Hani Koswijaya yang kemarin mendapatkan Lifetime Achievement. Bu Hani, apa kabar? Baik Pak Peti, Sehat, Bu? Sehat semua ya. Iya, kelihatan ya kalau MMRC itu senyumnya bau duit. Bu, Bisa kita aja ngobrol-ngobrol nih ya. Iya Pak. Bu Hani, pasti kan teman-teman penasaran nih. Pengalamannya udah 20 sekian tahun. Udah tua nih Pak. Iya. Udah mateng Bu, mateng, bukan tua, mateng ya. Kita mau bedah ya teman-teman ya. Apa sih Bu Hani, pertama kali Ibu join di industri ini, apa sih yang jadi dasar pemikiran Ibu? Waktu itu kan tahun 98 ya. 98. 98 kita tahu semua ya, ada peristiwa itu ya. Yes. Nah pada waktu itu
Terus terang saya sebenarnya udah kerja di tempat lain, cuman karena ada kejadian itu dan kita tidak diizinkan untuk jauh-jauh dari rumah, jadi kebetulan pas di Kelapa Gading ada agent properti baru buka Pak. Jadi saya join ikut situ. Tadinya awalnya iseng-iseng aja sih, coba-coba sebenarnya begitu aja sih. Tapi setelah masuk kayaknya keterusan ya sampai sekarang ya. Karena mungkin ibu juga tinggal di Kelapa Gading ya, saat itu Iya, udah di Kelapa Gading ya. Iya, tinggal di Ada- Gading. Ada kantor yang deket rumah, Ya, pasti juga bayangannya karena masih tahun 98 ya, kita mau kemana-mana masih takut, pengennya yang skopnya situ-situ aja. betul. Itulah yang jadi pilihan Bu Hani, profesi agent properti. Waktu itu sebenarnya profesi ini kan baru Pak. Betul. Itu mungkin baru setahunan Anda atau mungkin Ya. waktu itu baru deh. Jadi terus terang kita juga nggak ada bayangan ya agent properti seperti apa, nanti kedepannya bagaimana, cara kerja seperti apa. Jadi kita mencoba sih pada waktu itu. Yes. Nah, yang kedua nih Bu, banyak yang bilang kalau jadi agent properti kayak kita ini gampang dan cepet kaya. Oh. Mitos atau fakta nih Bu? Amin, amin. Amin, kita aminin dulu ini, kita aminin. Bisa dibilang gampang sih, iya, ya. Karena semua kan kita sudah ada sistemnya ya Pak ya, diajarin juga. Tapi kalau gampang sekali sih sebenarnya juga enggak ya. Semua sih ada step-stepnya ya, ada perjuangannya ya. Kalau setelah saya 20 tahunan ini mungkin udah ya bisa dibilang gampang ya. Asik, asik ya, asik. Kalau Untuk udah yang baru-baru pasti sulit sih menurut saya ya. Tapi semua ada step yang harus dilalui. Saya rasa setelah itu dilalui pasti bisa semua ini. Semua orang ini. Ya. sulitnya pun juga terukur ya Bu ya. Iya. Maksudnya bukan sulit yang harus punya takdir titisan dewa Enggak, atau Pak. apa ya. Semua Enggak ya. orang bisa sih. Semua orang bisa. Kalau tadi Bapak bilang cepat kaya ya, bisa Pak, tenang aja Pak. Oke. Pasti bisa. Kalau Asik. itu nggak usah diperdebatkan loh. Bu, kalau kunci sukses jadi seorang broker, kira-kira dari kacamata Bu Hani apa nih Bu? Boleh share Bu? Yang pertama sih kita harus ada kemauan ya. Memang kita mau bekerja, mau belajar dalam profesi ini. Dan kedua mental ya Pak. Yes. Mental tahan banting sih harus ada, konsisten. Karena tidak ada hal yang instan ya, yang tahu-tahu terjadi. Semua tuh ada proses. Nah, menurut saya sih lebih pada itu ya. Harus gigih lah kata saya ya. Nggak bisa sekali jadi sih kata saya. Gigih, mental yang kuat. Di industri ini kalian dibimbing ya, pastinya dibimbing. Apalagi di kantor, sebuah kantor LGH Realty Kelapa Gading ada Bu Hani yang memberikan mentor, yang memberikan bimbingan terus, sehingga teman-teman ini bisa berhasil. Berkumpul dengan orang-orang baik yang bisa saling sharing. Betul. Sama itu juga Pak, kita kan juga harus product knowledge kita kan harus ya. Kita juga Ya. tetap harus belajar terus karena semua berkembang kan ya. Kayak sekarang udah ada AI dan lain-lain itu ya. Kita harus tetap juga belajar kan, tidak bisa mandek aja sih. Product knowledge 23 tahun kayak apa udah nggak bisa diragukan lah ya. Udah Kelapa Gading yang nggak ada di peta aja Bu Hani ngerti itu ada apa di situ. Nah, kalau dibanding skill dan mental persistensi tadi Bu, menurut Ibu penting mana? Dua-duanya sih penting ya Pak. Tapi apa tadi skill dan mental Yes, ya. mental tahan banting, mental nggak gampang nyerah. Kalau skill kita bisa pelajarin ya. Kita bisa pelajarin asal kita ada kemauan untuk belajar ya. Dan banyak teman, banyak mentor juga yang bersedia mengajarin ya. Nah, kalau mental tadi itu yang dari diri kita sendiri. Nah, itu harus kita yang punya sendiri ya, Pak. Ya. Jadi tidak bisa diberikan di orang lain kan ya. Betul. Itu tetap harus ada tuh. Givennya orang tuh Mental sangat sendiri-sendiri penting lah, Pak. mentalnya. Berkumpullah dengan orang-orang yang sukses dan cara kerja yang benar. Karena banyak sekali yang nggak benar di luar-luar sana. Oleh karenanya negara akan membuat sertifikasi profesi di tahun ini menjadi wajib supaya buat ringkes itu semua sih teman-teman. Nah, berikutnya Bu, ada nggak nih momentum di mana Ibu selama 23 tahun ini
ada titik nadir, ada titik, waduh, gua mau give up nih. Karena kalau properti kan naik turun, naik turun. Apalagi Bu Hani dari tahun 98, Ibu udah ngelewatin berapa fase kurva properti itu. Nah, boleh cerita nih Bu Hani, ada nggak Bu di titik itu? Sebenarnya ini ya Pak, kita di properti itu memang betul kan ya, ada kurva naik turun. Ada yang pas harga naik, harga turun, atau pembeli susah ya, pembeli banyak, berebutan. Cuman pada tiap fase itu, tiap transaksi itu tetap ada ya. Jadi tidak ada fase yang sama sekali tidak ada transaksi. Nah, sebenarnya kita harus jadi melihat peluang. Pada saat tersebut, berarti apa ya, pembeli seperti apa yang harus kita kejar. Jadi selama ini transaksi tetap ada gitu menurut saya. Dan saya nggak pernah sih sampai hampir give up ya. Karena kita kan udah menikmati hasil ya. Jadi tetap aja pengen terus gitu loh Pak maksudnya. Dan Pak, kapan properti berjaya? Pada saat naik atau pada saat turun? Dua-duanya. Betul. Pada saat propertinya di atas, pasti nggak usah dicari, buyer udah datang. Pada saat properti harganya di bawah, nggak usah dicari, yang jual pasti banyak ya Bu ya? Iya, ya Karena- tetap aja. Karena habis di bawah dia naik nih. Jadi ya tadi Bu Hani bilang, tinggal kita melihat pasarnya gimana. Ya, opportunity selalu ada. Yes. Ya. Nah, kadang-kadang teman-teman terbutakan oleh, wah, time to buy, aduh, it's hard to sell, it's hard to listing. Aduh, nah itu yang bikin teman-teman tuh ke bawah arus. Jangan terlalu banyak overthinking ya berarti ya. Yes. Jalanin saja. Ya, ya. Kelapa Gading ada naik turun, pokoknya disitulah Bu Hani pasti ada. Bu, ingat nggak Bu? Kita nostalgia sedikit nih. Gimana cara atau kiat-kiat Ibu pada saat dapetin listing pertama kali? Oh iya ya Pak, itu sebenarnya itu pada waktu saya pertama kali itu juga nggak sekarang ya dulu. Dulu kan masih anak baru sekali ya. Bahkan saya ingat banget waktu itu kalau kita mau, dulu kan belum ada HP ya, ingat? Iya. Kita mau telepon orang aja ya, mau angkat telepon mau ini agak mikir-mikir ya, takut. Ntar saya mesti ngomong apa ya? Ntar orangnya lagi ngapain ya? Itu banyak loh pikiran saya waktu itu. Tapi ya itu memang overthinking lah ya, itu nggak boleh. Tapi memang terima kasih sekali kepada mentor-mentor saya yang dulu. Beliau sangat suportif dan memberi pelajaran, mengajarkan gimana cara-caranya. Jadi saya terbantu sekali sih Pak pada waktu awal-awal itu. Mentor-mentor saya. Berarti kita itu harus menemukan mentor yang tepat ya kayaknya Pak ya. Ya, dengan, itu penting tuh. dengan Betul. sendirinya tadi Bu Hani memberikan tips, ya joinlah di kantor yang memberikan bisa memberikan pendampingan. Iya, betul. Karena Bu Hani sendiri declare ya, saya pun bisa berhasil begini karena ya tadi adanya orang-orang hebat di sekitar Ibu tadi ya. Ya. The founding father Betul, dari LJH yang senantiasa sampai hari ini masih berhubungan dengan baik. Bu, kalau tadi kan di awalnya nih, nah sepanjang 23 tahun ini kan pasti pernah ada jackpot Bu. Jackpot tuh kalau bahasa kita kan closing yang gede banget. Kalau ular tuh kita langsung tidur setahun tuh nggak dagang gitu. Nah, ada nggak Bu strategi khusus yang Bu Hani formulasikan dalam mencapai sebuah transaksi yang bisa boom atau jackpot ini tadi? Atau biarin aja atau gimana nih Bu? Biasanya kita suka ada feeling ya Pak, oh ini transaksi besar kayaknya bisa berjalan. Tentu saja kalau pas ketemu begitu, kita ada trik khusus sih Pak pasti ya. Yang mungkin dari sisi skill atau sisi psikologi buyer sellernya gitu ya. Ya itu harus kita terapkan sih Pak di situ. Cuman kayaknya saya nggak perlu open di sini Pak. Iya dong. Ini rahasia dapur Pak. Rahasia dapur. Kalau mau tahu nanti klik di bawah ini ya, Bu, ya. Buat join di kantor aja. Realty Kelapa Kalau Gading. marketing saya biasanya tiap mereka mau transaksi dan ada kesulitan, kita suka diskusi. Ya. Gimana caranya, apa yang harus dilakukan step-stepnya supaya nggak salah langkah. Sekali salah langkah mungkin bisa gagal kan. Betul. Nah itu kita biasanya open. Di kantor saya kita diskusi. Orang yang sama, klien yang sama, treatmentnya bisa berbeda-beda ya, Iya, Bu. betul. Hari ini, besok, tahun depan. Betul. Properti pun juga begitu. Dinamis lah. Dinamis ya. sekali, regulasinya apa, strateginya apa.
23 tahun beliau belajar dan beliau pasti mempunyai vokabulari, kasus-kasus dan penyelesaiannya. Ini yang mahal banget teman-teman, karena pengalaman itu guru yang terbaik pasti ya Bu ya. Ya Pak, yang penting enjoy setiap prosesnya Yes, ya. betul, karena Stres kalau nggak boleh. enjoy ya. Stres, sedih boleh ya. Kita ada transaksi gagal pasti ada sedihnya lah, nggak mungkin nggak. Sehari cukup ya. Kita saya marketing sehari cukup, abis itu udah lupakan. Ya, jangan kelamaan. Betul. Karena itu nyeseknya nggak di sini ya, dari sini sampai sini. Kalau transaksi gede atau jelek gagal gitu ya. Tapi ya itu udah, kegagalan itu pasti tetap ada hasil kok Bu ya. Iya, pengalaman. Yes, satu pengalaman, dua hubungan baik dengan vendor kita tetap, karena kita udah bekerja banyak loh buat dia, terus nggak jadi. Kadang-kadang si pemilik malah makin dekat sama kita, makin mungkin kita menjual ke depannya. Nah, itu salah satu lika-liku seorang broker properti lah. Yang mau tahu lebih dalam, ya join dulu, enak aja. Bercanda, teman-teman. Nah, Bu, kalau hari ini harus mulai dari nol tanpa relasi nih, kira-kira apa yang harus Bu Hani lakukan? Riset semuanya tahu-tahu Gitu nih. ya. Nah. Sebenarnya kalau sekarang ini udah sangat lebih mudah. Maksudnya banyak fasilitas daripada zaman dahulu saya mulai ya Pak. Cuman mungkin yang paling penting memang kita harus menumbuhkan teman, lingkungan, atau lingkungan lah, kantor yang tepat dah kata saya ya. Tiga kali ya, 3 kali statement Bu Hani ini, lingkungan dan Enggak, kantor. lingkungan penting Pak. Yes, Karena kalau setuju, kita agree. lingkungan mendukung ya, kita bisa kerjasama enak. Cuman kalau lingkungannya tidak mendukung, kita kayak sendirian kan Pak, gitu kan. Itu penting sih menurut saya. Bahkan saya, kantor saya nih bukan pesan sponsor ya. Saya berada di lingkungan ini sih saya sangat happy gitu. Dengan ya semua ada plus minusnya, tapi saya happy. Happy, nyaman, mendidik, lingkungan. 3 kali ya Bu Hani udah selama berapa menit ini ngomong lingkungan, kantor, influence sekitarnya. Bu, jika kita punya mesin waktu seperti Budi Doremi, Ibu bisa mengulang dari awal, apa yang pengen Ibu bedain dari Ibu? Misalnya nih, oh dulu aku ngelangkah A, B, C, D. Oh, aku mau A, B langsung Z. Nah, ada nggak Bu yang Ibu pengen, kayaknya dulu nggak pas nih gua nih ngelakuin ini. Ada nggak nih? Enggak sih Pak. Asik, Saya happy. Saya happy. asik ini. Saya Memang mentor saya luar biasa ya. Teman-teman juga sharingnya kali ini cukup detail ya. Tips-tips awalnya, ke depannya, sampai dengan testimoni akhirnya sudah dijelaskan sama Bu Hani. Kalau teman-teman nanti butuh informasi lebih lanjut tentang kantor Bu Hani, nanti bisa klik di bawah ini, saya kasih link kantornya beliau. Atau mau tanya-tanya tentang kantor beliau juga bisa komen di bawah ini. Silahkan. Buat adik-adikku yang Gen Z, yang unyu-unyu, masih bingung ya mau ngapain, profesi ini sangat berkelas. Buat ibu-ibu yang di luar sana yang merasa, Pak, saya kan cuma jagonya masak, sama jagonya ngerumpi. Enggak juga. Yuk, hadir ke kantor kami, hadir ke kantor Bu Hani. Kita beri pendampingan, kita beri mentoring, kita beri penyuluhan yang kontinu tentunya, sampai Anda sukses. Dan kalau masih ada yang bingung, ada yang ragu, jangan ragu, tanya ke kita ya. Kayaknya beliau sudah harus ke notaris karena ada yang diurus ya. Jadi saya nggak bisa lama-lama. Tadi di awal, berarti jangan lama-lama ya. Aku ada janjian ke notaris. Oh ya, sebelumnya Bu Hani tolong dong komen tentang video lifetime-nya gimana, oke nggak? Itu aduh mengharukan. Thank you. Iya, gergel ya. Iya, mengharukan tuh. Tapi bagus sekali. Bisa nemu foto-foto lama lagi. Iya dong, kita banyak ini nih, banyak sumbernya. Dan back sound-nya juga begitu, aduh. Iya, kayaknya Saya- sedih sekali. Tapi ya, Oh, thank you. Tapi bagus-bagus tuh. gimana? Tapi tiap kali putar gue agak Yep, ya milestone-nya Bu Hani ya dari awal. Itu kan berarti udah banyak orang yang merasakan
merasakan efek dari Bu Hani berarti ya. Udah merasakan ininya, kontribusinya. Dan bukan setahun 2 tahun loh. Mereka 20 tahun lebih ya, Petit, ya? loh. Pak Widadi. Saya terharu loh Pak Oka memberikan testimoni tentang saya. Testimoni as a friend, as a partner ya Bu ya. Itu di rumah saya loh, bukan di kafe ya. Jadi sincere sekali testimoni Pak Oka juga. Terharu saya, terharu. Kita juga happy sih ada Bu Hani yang selalu support. Thank you, sama-sama. Makanya saya bilang ya, lingkungan yang tepat. Yes. Iya. Bu Hani matur nuwun sharingnya, terima Thank you, Pak. kasih. Thank Semoga teman-teman bisa memetik manfaat dari podcast kita hari ini. LJH Real Talk bukan hanya sekedar jualan, tapi kami membangun kehidupan. LJH Realty, build your future. Build your future. Tangan gue salah ya? Mana nih? Kanan yang di atas ya?